Seperti kata pepatah, hidup itu bak roda yang berputar. Kadang di atas, kadang juga di bawah. Tak peduli jika seseorang punya profesi paling top. Jika sudah waktunya seseorang itu turun ke bawah, tak ada yang bisa mengelak karena Tuhan memang maha berkehendak. Itulah yang dialami oleh vokalis band Tanah Air yang berjaya di era 2000-an. Ternyata ada beberapa vokalis grup band Tanah Air yang harus merasakan pahitnya jatuh bangkrut dari karirnya yang gemilang. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Irwan Chandra. Irwan Chandra pernah ada di puncak karirnya ketika ia bergabung dalam boyband hits. Tak cuma menjadi penyanyi, Irwan Chandra juga dikenal sebagai model, aktor sekaligus atlet taekwondo yang mewakili nama Indonesia di ajang PON tahun 1996. Gelimang harta pernah dirasakannya setidaknya ketika era boyband bermunculan di panggung musik Indonesia. Diketahui dulu Irwan Chandra menjadi rekan satu boyband dengan Lee Jeong Hoon. Namun roda hidup terus berputar, kini Irwan Chandra mengaku jatuh miskin dan menjadi pengangguran. Bahkan diakui Irwan sudah sekitar 3 tahun terakhir ia sama sekali tak mendapatkan tawaran pekerjaan sampai harus menguras sisa tabungan untuk hidup. Saking terpuruknya, Irwan mengaku minder jika harus bertemu dengan rekan-rekannya sesama artis yang dulu sempat ia kenal. Namun, demi mengais rezeki, Irwan terpaksa mengamini ajakan untuk menjadi bintang tamu sebuah podcast yang akhirnya menelanjangi kehidupannya kini. Perasaan minder jika bertemu dengan rekan artis yang ia kenal menjadi hal wajar lantaran dulu Irwan Chandra dikenal sebagai salah satu artis yang memiliki nama besar di panggung musik tanah air. Bahkan masih saja ada orang yang tak percaya dengan kondisi ekonominya kini saking dulunya Irwan dikenal sebagai salah satu bintang besar. Mantan personil boyband hits ini menyadari kalau keterpurukan hidupnya dimulai sejak resmi bercerai dengan Monique Oktaviani alias Moa pada tahun 2012 silam. Sejak itu, Irwan mengaku kehilangan semangat bekerja hingga tak ada kontrak panjang dalam sinetron atau film yang ia bintangi. Pria 48 tahun itu menegaskan hal sebaliknya dirasakan sebelum bercerai dengan Moa. Dia menilai kala itu semua terasa bahagia dan menyenangkan ketika menjalani aktivitas apapun. Kisah pilunya kehidupan datang dari seorang vokalis band. Ia harus berusaha keras demi bisa bertahan hidup. Sosok personil yang dimaksud yakni Ogie, vokalis grup musik Teach Band. Para penikmat musik era awal tahun 2000-an pasti tak asing dengan lagu terbaik untukmu dari Teach Band. Lama tak terdengar kabarnya, Ogie sang vokalis Teach Band ungkap cerita di balik perjalanan band asal Surabaya yang dibentuk tahun 1997 itu. Kesuksesan mereka tak bertahan lama. Satu persatu anggota Teach Band keluar karena berbagai alasan dan menyisakan 3 orang di album ketiga. Selain itu, ada pemicu lain terjadi di album ketiga yang membuat hubungan mereka jadi semakin renggang. Mereka dituding telah menandatangani kontrak dengan label musik lain dan hal ini berakibat ditariknya semua media promosi untuk album ketiga. Padahal hal tersebut tidak ada. Kondisi band yang akhirnya pecah itu membuat Ogie akhirnya memutuskan menenangkan diri ke Bandung di sebuah desa di daerah Ciwidey. Untuk bertahan hidup selama 2 tahun, Ogie mengaku hanya dengan memancing ikan. Setelah 2 tahun bertahan di Ciwidey, Ogie akhirnya memutuskan kembali ke Surabaya dan di sana dia berjualan pulsa untuk bertahan hidup. Charlie ST12. Sosok Charlie selalu diidentikan dengan masa jayanya dengan band ST12. Bersama band beraliran pop Melayu itu, Charlie Van Houten telah mengeluarkan album-album terbaik. Bahkan ST12 sempat merajai tangga lagu terbaik Indonesia dan menjadi salah satu pelopor band pop Melayu Indonesia. Namun di tengah puncak popularitas, muncul konflik internal di dalam band yang akhirnya berbuntut perpecahan. Setelah keluar dari band ST12 yang mempopulerkan namanya, Charlie Van Houten sempat mengalami kebangkrutan. Belakangan, kabar tersebut dibenarkan oleh Charlie Van Houten. Penderitaan Charlie Van Houten itu diungkap kepada suami Ashanti Anang Hermansyah baru-baru ini dalam sebuah podcast. Dalam tayangan itu, Charlie menceritakan masa-masa kesulitan ekonomi yang ia alami pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2015 silam. Kala itu,
Charlie mengaku hanya memiliki uang 2 juta di rekeningnya. Kini perekonomian Charlie sudah berangsur membaik. Bagi banyak orang terutama generasi 80 dan 90-an mungkin sudah tak asing lagi dengan Ressa Herlambang. Ressa Herlambang sendiri sebelumnya dikenal luas sebagai salah satu penyanyi pria populer. Bahkan berbagai lagu yang dinyanyikan oleh pria kelahiran 18 April 1986 ini terbilang populer. Penyanyi berusia 37 tahun itu ternyata terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ia selalu didukung ibunya saat terjun ke dunia tarik suara. Ressa Herlambang bercerita orang tuanya adalah pengusaha besar di Indonesia. Video klip mewah Ressa yang menggunakan properti seperti mobil Ferrari hingga helikopter dimodali sendiri oleh orang tuanya. Ia sempat berada di puncak popularitasnya di tahun 2009. Namun, tak lama setelah itu, Ressa Herlambang justru menghilang dari dunia hiburan. Baru-baru ini Ressa Herlambang terlihat muncul dalam channel YouTube Ferdy Element. Kemunculan Ressa Herlambang di kanal YouTube milik Ferdy pun langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya dirinya menceritakan mengenai pengalaman hidupnya yang tak pernah tersorot publik. Dalam kesempatan tersebut, Ressa Herlambang pun mengungkapkan mengenai kondisi keluarganya yang tiba-tiba jatuh miskin dalam semalam. Pengalaman tersebut bahkan membuat Ressa Herlambang berada dalam titik terendah dalam hidup. Kisah mengenai kondisi Ressa Herlambang ini pun mencuri perhatian hingga membuat banyak netizen ikut merasa iba. Sebenarnya, Ressa Herlambang belum berani membeberkan kondisinya yang bangkrut dan miskin selama 12 tahun. Dia merasa malu dan berpura-pura tidak ada masalah dalam hidupnya. Selain itu, Ressa khawatir dituduh mencari sensasi atau minta dikasihani. Bangkit dari keterpurukan, Ressa Herlambang mulai bisa menerima kenyataan bahwa dirinya dan keluarga harus mulai dari nol lagi. Ervin, drummer Coklat. Siapa yang tak kenal dengan band Coklat? Selama ini band Coklat dikenal sebagai salah satu band tanah air yang solid. Saat Kikan memutuskan untuk keluar dari Coklat, Ervin sebagai drummer mengatakan juga akan keluar. Namun, Kikan melarangnya karena Ervin adalah seorang kepala keluarga. Tak lama setelah Kikan keluar, Ervin dipecat dari Coklat karena dinilai performanya sebagai drummer menurun. Selain itu, Ervin juga diduga tak terlalu akur dengan 3 personil lainnya. Setelah dipecat dari Coklat, Ervin diketahui mengalami berbagai permasalahan dari berbagai hal terlebih dari sisi ekonomi. Kikan menceritakan bahwa Ervin menjual semua drum yang dimilikinya. Tak hanya menjual barang drumnya, Ervin juga menjual kucing untuk menyambung hidup. Hal ini membuat Kikan sangat bersedih lantaran tak bisa membantunya. Lebih lanjut, Kikan menceritakan bahwa Ervin pernah menjadi badut dalam salah satu taman hiburan di Bandung. Hal ini menjadi titik terendah rekannya itu dalam hidup.